Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 14 izin untuk mempresentasikan terkait manajemen strategik di organisasi nirlaba optimalisasi penggalangan dana. Jadi perkenalkan, nama saya Nada Mayari Effendi sebagai presentator pertama, kemudian ada Salsabila Naira dan ada Rizka Yunira. Jadi dimulai dari latar belakang studi kasus ini membahas bagaimana sebuah organisasi nirlaba dapat memperluas sumber pendanaannya secara strategis melalui pendekatan manajemen strategik. Saat ini banyak lembaga sosial di Indonesia yang masih mengandalkan donatur konvensional tanpa strategi jangka panjang yang terstruktur, ketergantungan pada sumber dana tetap, kapasitas sumber daya manusia yang terbatas, serta pemanfaatan teknologi yang minim menjadi hambatan utama dalam penggalangan dana yang berkelanjutan. Jadi analisis situasi organisasi nirlaba ini, organisasi di Indonesia termasuk lembaga sosial sering menghadapi keterbatasan dana operasional dan ketergantungan pada sumber dana tunggal seperti donasi individu atau hibah pemerintah. Hal ini membuat keberlanjutan program menjadi rentan jika salah satu sumber dana tersebut terhenti. Selain itu, banyak organisasi belum mengadopsi pendekatan fundraising yang sistematis dan berorientasi jangka panjang. Kemudian ada tantangan utamanya yang dihadapi lembaga sosial dalam mengembangkan strategi ini. Pendanaan meliputi rendahnya diversifikasi sumber dana, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam fundraising, dan kurangnya pemanfaatan teknologi digital. Di samping itu, kepercayaan publik juga sering menjadi kendala akibat minimnya transparansi dalam pelaporan penggunaan dana dan hasil program. Akibatnya, banyak donor ragu untuk berkomitmen mendukung dalam jangka panjang. Organisasi juga kerap kesulitan dalam mempertahankan relasi dengan donor setelah donasi awal dilakukan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan Rizka. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya ada strategi penggalangan dana yang inovatif. Jadi perusahaan nirlaba itu bisa melakukan diversifikasi sumber dana, yaitu dengan cara melakukan donasi individu, yaitu lewat kampanye rutin berbasis cerita dan dampak. Lalu ada kemitraan dengan korporasi melalui skema CSR yang berkelanjutan. Lalu ada grants dan hibah dari lembaga filantropi nasional dan internasional. Lalu melakukan kegiatan berbasis usaha atau social enterprise, seperti menjual produk bertema misi sosial. Lalu strategi yang kedua yaitu digitalisasi fundraising, yaitu dengan memanfaatkan platform crowdfunding, misalnya seperti Kita Bisa. Lalu aktif di media sosial untuk storytelling, testimoni, penerima manfaat, dan update yang berkala. Lalu membuat email marketing dan website yang interaktif untuk membangun hubungan berkelanjutan dengan donor. Lalu yang ketiga, strategi yang ketiga yaitu penguatan transparansi. Itu dengan menerbitkan laporan keuangan publik dan naratif dampak sosial yang dilakukan secara berkala. Lalu melibatkan auditor independen dan menyampaikan hasil audit kepada donor. Lalu mendorong mekanisme atau feedback dari publik dan penerima manfaat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Caca. Baik, izin melanjutkan mengenai strategi penggalangan dana inovatif, yaitu yang keempat ada merchandise dan produk sosial. Jadi ini merupakan cara inovatif di mana organisasi sosial bisa menjual barang-barang bertema sosial seperti tote bag, mug atau kaos dengan pesan kampanye.
Tujuannya bukan hanya untuk mendapatkan pemasukan tambahan, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap isu yang diangkat organisasi. Produk ini bisa dijual secara online melalui event atau kerjasama dengan UMKM lokal. Dan yang kelima itu ada investasi sumber daya manusia dan tata kelola. Jadi strategi kelima ini menekankan pentingnya investasi pada sumber daya manusia dan tata kelola organisasi. Jadi organisasi ini perlu memiliki tim fundraising yang kompeten yang dibentuk melalui pelatihan intensif. Selain itu, penyusunan rencana strategis fundraising jangka menengah sekitar 3-5 tahun juga penting untuk memastikan keberlanjutan dan arah yang jelas dalam menggalang dana. Dengan tata kelola yang baik, donatur akan lebih percaya untuk memberikan dukungan. Sampai kepada kesimpulan, jadi penggalangan dana yang efektif dan berkelanjutan merupakan tantangan strategis utama bagi organisasi nirlaba di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang terus berubah. Ketergantungan pada metode konvensional tidak lagi memadai untuk menjawab kebutuhan operasional jangka panjang. Oleh karena itu, lembaga sosial perlu mengadopsi pendekatan manajemen strategik dalam merancang sistem fundraising yang inovatif, terdiversifikasi, dan berbasis teknologi. Dengan memanfaatkan berbagai sumber dana, memperkuat transparansi, serta meningkatkan kapasitas organisasi, lembaga sosial dapat membangun fondasi keuangan yang lebih stabil dan meningkatkan kepercayaan publik. Pendekatan ini tidak hanya memperluas jangkauan pendanaan, tetapi juga memperkuat posisi organisasi sebagai aktor penting dalam pembangunan sosial dan berkelanjutan. Dan selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, jadi sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita buka kelas ya. Kita jangan lupa dicantumkan nama dosennya tadi. Ini kelompok yang terakhir ya? Baik.